Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi kali ini kita akan mendiskusikan kajian Al-Quran kontemporer. Saya ingin mengawali dengan kesimpulan seorang kawan di Notre Dame bernama Profesor Gabriel Said-Renaud yang berkesimpulan bahwa saat ini kajian Al-Quran di Barat memasuki apa yang disebut dengan The Golden Age, bahwa saat ini studi Al-Quran itu mencapai masa keemasan. Jika di Barat kajian Al-Quran mencapai keemasan, kita perlu merefleksikan bagaimana status kajian Al-Quran di negara kita, di Indonesia. Banyak mahasiswa yang mengambil jurusan studi Al-Quran, mereka seolah merasa salah pilih jurusan. Padahal dalam kajian di Barat, justru Quranic Studies atau kajian Al-Quran seperti yang Gabriel tadi sebutkan, itu telah memasuki the Golden Age atau masa keemasan. Bahkan saya bisa berkesimpulan bahwa studi Al-Quran di Barat saat ini bisa disebut sebagai primadona dalam kajian-kajian Islam. Ini bisa dibuktikan bukan hanya banyaknya seminar, konferen yang dilakukan dalam mengkaji Al-Quran, tetapi juga terrefleksi dalam lahirnya karya-karya yang sangat dahsyat dalam studi Al-Quran. Nah, tentu saja Al-Quran itu bisa didekati dengan berbagai perspektif. Al-Quran bisa dipelajari untuk tujuan keimanan, bahwa sebagian orang membaca dan meneliti Al-Quran untuk meningkatkan keimanan, tetapi Al-Quran juga bisa didekati secara akademis. Jika yang pertama hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yaitu kaum muslim yang mengimani Al-Quran, maka pendekatan yang kedua, yakni pendekatan akademis, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan itu sebabnya kajian Al-Quran di Barat yang didekati secara akademis mencapai puncak keemasannya. Seorang guru besar di University of Chicago bernama Fred Donner itu menyebutkan bahwa kajian Al-Quran saat ini berada dalam situasi yang sembraut, atau dia menyebut dengan istilah at the stage of disarray. Tetapi situasi sembraut ini tidak berarti dalam konotasi negatif, melahirkan dalam konotasi yang positif, untuk menunjukkan betapa dinamisnya kajian Al-Quran di Barat saat ini. Berbagai asumsi yang umum diterima tentang sejarah Al-Quran, tentang bahasa Al-Quran, tentang proses kodifikasi Al-Quran saat ini mulai dipersoalkan. Jadi menurut Fred Donner, hampir tidak ada aspek dalam kajian Al-Quran yang disepakati oleh sarjana-sarjana mutakhir. Bahkan kepada siapa Al-Quran diturunkan, di mana, dan dalam bahasa apa, mulai memunculkan diskusi-diskusi yang sangat dinamis dan terpelajar. Kepada siapa Al-Quran misalnya diturunkan, kita perlu mengakui bahwa Al-Quran sangat sedikit menyebut nama Nabi Muhammad. Berbeda dengan nama nabi-nabi yang lain, Nabi Musa adalah seorang yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Isa disebut jauh melampaui nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya disebut 4 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau kita hanya mengkaji Al-Quran, maka sungguhnya kita tidak tahu kepada siapa Al-Quran ini diturunkan. Kita juga tidak tahu di mana Al-Quran diturunkan. Karena kitab suci kaum muslim ini sangat sedikit berbicara tentang zamannya. Bahkan siapa audien Al-Quran itu juga menjadi diskusi yang sangat intens di kalangan sarjana-sarjana Barat. Bahkan dalam bahasa apa pertama kali Al-Quran muncul juga menjadi diskusi yang sangat intens. Dan semua ini menjadikan kajian Al-Quran demikian dinamis, sehingga apa yang disebut oleh Gabriel bahwa kajian Al-Quran mencapai puncak keemasan saat ini bisa terbukti dari dinamika diskusi yang berkembang di kalangan sarjana-sarjana Al-Quran. Jika kajian Al-Quran di Barat mencapai apa yang disebut oleh Gabriel Renaud sebagai masa keemasan, lalu bagaimana dengan kajian Al-Quran di negeri kita, di Indonesia, dan juga di negara-negara muslim yang lain? Kenapa kajian Al-Quran di Indonesia tidak begitu semarak? Bahkan mahasiswa yang mengambil jurusan studi Al-Quran cenderung merasa salah pilih jurusan.
kita perlu memikirkan Al-Quran bukan hanya dari sudut keimanan, tapi juga dari sudut kesarjanaan. Jika Al-Quran hanya didekati dari sudut dogmatik, maka kajian Al-Quran akan selalu berjalan di tempat. Inilah saatnya kita merevitalisasi, kita menghidupkan kembali kajian-kajian Al-Quran yang bersifat dinamis, sehingga seperti halnya di negara-negara barat, kajian Al-Quran di negeri ini pun mengalami perkembangan dan akhirnya mencapai puncak keemasan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.